Baik, saya ingin kenalan dulu karena pesertanya nggak terlalu banyak, jadi mungkin nggak terlalu makan waktu ya. Pak Doni bisa memperkenalkan diri 1 sampai 2 Baik, menit. terima kasih banyak Bu Ya, Jum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni dari Waalaikumsalam warahmatullahi School wabarakatuh. of Universe. Oh, dari sekolah alam ya, Pak? Ya, betul. Dulu kita pernah jumpa kalau nggak salah Bu Jum tahun berapa waktu itu ya? Saya lupa. Tapi Oh kita iya, pernah iya betul. diskusi. Ya, saya pernah Universe. berkunjung ke sana. Iya, Pak Arif nggak ikutan join, Pak? Iya, ini saya sedang coba info beliau. Moga-moga beliau berkenan join. Oh gitu, ya. Oh ya, Pak Doni berarti udah inilah ya, udah ya kenal ya dengan Aci kita ya. Kemudian Mbak Farah atau eh, Ibu Farah ya bisa memperkenalkan diri. Halo Mbak Farah, bisa memperkenalkan diri dari sekolah mana gitu atau dari mungkin orang tua. Ini masih banyak yang baru join Pak Doni. Gimana sekolahnya sekarang Pak Doni ini? Makin berkembang? Alhamdulillah. Berkembang, Bu. Oh Apa ya, yang mau Alhamdulillah. Bu? Ya, Bapak Ibu mungkin buka saja ininya videonya biar kita lebih interaktif ya. Masih banyak yang baru join. Sedang musim apa di sana, Bu? Di Jepang sekarang ini bulan Mei ya Pak ya. Jadi bulan April itu musim semi ya. Kalau Wah, dibawa ke bidang pertanian ya musim tanam gitu. Jadi seperti tomat udah mulai berbuah gitu ya. Jadi musim tanam dari bulan April sampai bulan eh, September atau akhir Oktober gitu ya. Kita bisa tanam-tanam lah. Kalau udah ini Oktober itu udah mau masuk musim gugur lagi gitu. Jadi suhunya udah beda gitu ya. Eh, jadi sekarang eh, ya cuaca sudah mulai panas gitu. Jadi bentar nggak lagi dingin lagi. apa bunga-bunga sakura lagi ini ya. Oh, kalau bunga sakura di bulan 4 aja, Pak. Jadi bunga sakura itu nggak Oh, lama, ya 3 minggu aja gitu. oh, Eh, alah. ya, baik, Bapak Ibu peserta lainnya mungkin bisa memperkenalkan diri agar saya bisa tahu gitu. Ada yang bersedia memperkenalkan diri? Eh, Baik, nampaknya nggak ada yang bersuara, nggak apa-apa. Kita mulai saja siang ini sesuai dengan agenda yaitu sosialisasi pertukaran pelajar ya, program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah di Jepang ya. Jadi program ini bisa diikuti oleh anak-anak kita mulai dari SD kelas 5, kelas 6 lah ya, sesuai dengan ini pengalaman kami. Jadi SD kelas 5, kelas 6, kemudian SMP dan SMA. Eh, Baik, saya akan tampilkan eh, proposal student exchange. Nanti filenya ini bisa kami bagikan ya. Jadi mohon maaf, saya nggak sempat bikinkan PowerPoint-nya, eh, tapi ini cukup bisa dilihat ya, Pak Doni ya, jelas ya. Abang kemana? Baik, Aci kita short studies to Japan. Jadi ini adalah suatu program ACI kita untuk belajar di Jepang ya, untuk belajar singkat di Jepang. Jadi ada banyak sekali studies to Japan ini. Misalkan visit sistem pendidikan Jepang, visit sistem pertanian Jepang, kemudian summer school atau winter school untuk anak-anak untuk pelajar dan mahasiswa dari Indonesia dan ini khusus untuk chapter ACI kita student exchange to Japan ya. Jadi ACI kita adalah organisasi yang didirikan oleh anak bangsa yang bersekolah dan berkarya di Tokyo ya pada tahun 2006.
organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kami berkeinginan untuk berbuat nyata, untuk memperbaiki kondisi di tanah air ya, kondisi pendidikan di Indonesia terutamanya. Nah, saat ini sangat fokus sekali kami mencetak generasi Habibie masa depan bangsa. Maknanya adalah generasi yang mempunyai akhlak yang baik, kemudian keilmuan yang mumpuni, dan cinta tanah air. Latar belakang didirikannya ACI kita, belum meratanya tingkat pendidikan di Indonesia, maraknya anak jalanan di kota-kota besar, hilangnya aktivitas kaum perempuan setelah memasuki dunia berkeluarga, ditambah berbagai krisis yang terjadi negara tercinta, mulai dari krisis sosial, ekonomi, pendidikan, politik, pemerintahan, keamanan, dan lain-lain, menjadi pemicu kelahiran ACI kita di Bumi Sakura. Jadi ACI kita didirikan 4 Oktober 2006 ya. Nah, visi ACI kita menuju manusia Indonesia yang mempunyai pendidikan yang lebih baik. Jadi kami berjuang untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik ya. Kita ingin mengembalikan sistem pendidikan di Indonesia seperti versi Allah. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia untuk memperbaiki akhlak dan akhlak atau budi pekerti manusia ya. Jadi itu tugas utama Nabi Muhammad. Nah, dalam sistem pendidikan di Indonesia, kami juga berjuang untuk fokus ya pendidikan di Indonesia itu mulai dari penanaman akhlak sejak dini, dimulai dari keluarga, khatamnya sampai tamat SD ya, sehingga SMP itu nggak ada lagi anak nakal, apalagi SMA ya. Jadi kami sungguh sangat terinspirasi dengan sistem pendidikan di Jepang. Mereka tidak Islam ya, tapi mereka menerapkan sistem pendidikan versi Allah ya. Jadi kalau di Jepang, anak-anak itu tamat SD itu udah khatam moralnya ya. Di SMP nggak ada lagi anak nakal. Jadi guru nggak ribut lagi menyuruh anak-anak untuk diam pada saat seseorang memberikan pengarahan ya di depan kayak gitu ya. Dia kalau seseorang tampil ke depan mengisi acara, anak-anak itu sudah bersikap sempurna semuanya. Jadi sungguh luar biasa ya. Nah, kemudian visi ACI kita yang kedua menuju kesejahteraan segenap insan, menuju terciptanya kondisi kehidupan yang nyaman, damai, dan bersahaja. Jadi intinya kalau pendidikan di suatu bangsa itu beres ya, pemerintah pegang power untuk suatu sistem pendidikan, itu negara akan maju. Jadi kami di ACI kita punya moto berjuang bersama membangun bangsa melalui perjuangan pada bidang pendidikan. Mari kita memutus rantai permasalahan bangsa. Nah, ini masuk ke program belajar di sekolah Jepang bagi murid ini sebetulnya bisa SD, SMP, dan SMA ya. SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Jadi untuk mensupport kemajuan bagi anak-anak kita, ACI kita telah merintis kerjasama dengan pemerintahan di Kobe. Alhamdulillah mereka memberikan kesempatan belajar di sekolah-sekolah di Provinsi Hyogo. Jadi Hyogo itu Provinsi Hyogo, ibu kotanya Kobe ya. Jadi anak-anak dari Indonesia bisa merasakan bagaimana menyenangkan belajar mengikuti semua program di sekolah Jepang dengan fasilitas sekolah yang sangat lengkap. Nah, kami mengharapkan semoga terwujud kerjasama antar sekolah, antar negara, dan tentunya melalui pengalaman yang dirasakan anak akan mewarnai pendidikan di Indonesia, insya Allah ya. Jadi bagaimana program yang akan dijalankan? Setiap hari anak-anak belajar di sekolah negeri di Jepang sesuai usia anak. Sekolah Jepang tidak mengenal percepatan, tapi anak belajar sesuai umur. Jadi kalau misalkan di Indonesia anak kita 9 tahun, tapi udah kelas 4. Nah, kalau masuk ke sekolah Jepang, itu disesuaikan umurnya. 9 tahun berarti kelas 3, gitu ya. Kecuali SMP mungkin kami bisa memberikan rekomendasi, misalkan SMP kelas 2 di Indonesia bisa masuk kelas 2 juga di Jepang ya.
Tapi kalau tingkatan SD itu sesuai dengan umur. Kalau di Jepang masuk SD itu setelah anak berulang tahun yang ke-6. Jadi itu sedikit perbedaan. Nah, anak-anak akan mengikuti klub, mulai dari klub seni, musik, menggambar, dan beragam olahraga sesuai minat anak. Jadi nanti di sekolah anak bisa masuk ke klub-klub yang ada gitu ya. Anak akan ikut serta dalam beragam acara spesial di sekolah sesuai program sekolah. Misalkan saat sekarang, kalau anak kita datang ke Jepang, pada saat sekarang, nah di SMA Jepang itu dia akan sibuk dengan bungkasai. Bungkasai itu pertunjukan di sekolah, mulai dari pertunjukan budaya, kemudian kemampuan sains. Pokoknya sekolah memperlihatkan gitu kan apa karya anak. Nah, itu anak-anak kita bisa ikut bergabung di dalamnya. Anak-anak akan mengikuti kursus bahasa Jepang untuk bisa membantu komunikasi lebih cepat. Jadi anak yang akan kita kirim belajar ke sekolah di Jepang, mulai sekarang misalnya ikut daftar. Nah itu bisa ikut kursus online di ACI kita dan itu gratis ya. Kami membantu anak untuk bisa ya berkomunikasi harian ya sebelum mereka berangkat ke Jepang gitu. Jadi di sekolah Jepang anak-anak nggak buta sama sekali gitu. eh, ya memang anak di Jepang mulai SMP, SD kelas 5 kelas 6 mereka belajar bahasa Inggris, tetapi orang Jepang tidak begitu familiar gitu ya. Kalau kita bisa bicara bahasa Jepang, nah itu akan lebih menguntungkan untuk anak-anak kita ya. Nah, kemudian program visit dan tur sesuai jadwal, mulai dari Museum Sains dan Teknologi, pelatihan menghadapi gempa dan tsunami, visit universitas, dan lain-lain di daerah Kobe ya yang memungkinkan. Jadi Sabtu atau Minggu anak nggak sekolah itu ada program dari dari ACI kita yang mengajak mereka visit. Nah kemudian ada materi cinta tanah air dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan ya. Jadi ini diberikan oleh aktivis atau pejuang ACI kita yang ada di Jepang. Nah ini persyaratan peserta mendaftar via Google Online ya. Jadi ini ada link pendaftaran atau memberitahukan kami via WA ya. Jadi ini adalah nomor telepon saya yang dihubungkan komputer kerja ACI kita internasional. Jadi siapapun yang WA itu staf bisa membalas ya. Kemudian ini program ini boleh diikuti oleh pelajar SD, SMP, dan SMA. Nah, lamanya program bisa 1 bulan hingga 1 tahun. Nah, kalau misalkan kurang dari 1 bulan itu boleh ya. Jadi di Kobe di Provinsi Hyogo ini sudah mereka keluarkan pernyataan tertulis ya bahwa anak kita nggak dipungut bayaran. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, kalau di sekolah Jepang ya, biaya bayaran per bulan anak sekolah itu sebesar 70.000 yen. Jadi kita bersyukur sekali gitu ya. Dan kesempatan anak bersekolah di sekolah Jepang ini tidak bisa kita hargai dengan uang ya. Karena begitu banyak pengalaman yang akan ditemui oleh anak-anak kita, yang akan dirasakan oleh anak-anak kita. Bagaimana hangatnya mereka anak-anak Jepang menyambut anak asing. Bagaimana mereka layanan mereka, kepedulian mereka terhadap anak-anak kita ya. Jadi sungguh sangat tinggi pengalamannya. Bahkan dari pengalaman kami mengirim anak-anak yang pertukaran pelajar ke sekolah Jepang, mereka bahkan tidak mau pulang gitu, saking mereka betahnya gitu, nyamannya berada di lingkungan di Jepang gitu. Nah, kemudian ini biaya kegiatan ya, pengurusan visa. Jadi ini kita harus uruskan visanya gitu ya. Walaupun anak misalkan punya visa online kayak gitu, tapi program ini akan berlangsung selama 1 bulan ya atau lebih. Jadi semua anak yang masuk ini menurut sistem itu kita uruskan visanya. Kemudian biaya pendaftaran di ACI kita ya 20.000 yen. Eh,
kemudian biaya penginapan. Nah, anak akan tinggal di share house namanya. Jadi ada petugas dari ACI kita nanti atau bahkan guru yang kita berangkatkan dari Indonesia untuk mendampingi anak-anak kita ini. Karena di Jepang kita Islam, anak kita setiap pagi harus membuat bento seperti itu ya. Jadi dari ACI kita ada ini ya, ada petugasnya ya, ada panitia yang kami kerahkan untuk mengkoordinir anak-anak ini ya. Biaya pengurusan program di Jepang ya, untuk pendaftaran ini kami perlu mengirimkan profil anak. Jadi kayak rapor anak itu perlu dikirimkan itu secara online saja. Kemudian CV anak ya, profil anak itu perlu dibuatkan. Nah, itu print out-nya oleh kami di Jepang. Kami harus mengurusnya ke sekolah dan itu beberapa kali ya sekolah tidak semua sekolah bisa menerima gitu ya. Kadang mereka tidak punya kursi atau penuh atau tidak punya guru khusus ya untuk orang-orang asing. Nah, itu harus dicarikan sekolah lain. Nah, ini tentu perlu biaya ya. Jadi biaya beli seragam sekolah dan sepatu anak sebesar 25.000 yen, transportasi ke sekolah, kemudian biaya makannya 20.000 yen ya. Ini untuk 1 bulan ya. Kemudian ada biaya asuransi kesehatan sebesar 5.000. Biaya PP bandara penginapan 5.000, jadi biaya totalnya untuk 1 bulan 229.000 yen. Ya. Nah, kalau biaya yang dibayarkan sendiri adalah tiket pesawat ya. Jadi dalam biaya di atas belum termasuk tiket pesawat. Ya. Nah, kadang orang tua ada yang mau memilih pesawat sendiri ya, tapi ini untuk kebersamaan nanti kami akan koordinir dan akan kami hubungkan dengan bagian tiketing ya, biaya berapa besarnya biaya tiket gitu. Dan kalau misalkan lebih ringan, mau lebih ringan, itu bisa misalkan 10 hari ya, minimal 10 hari itu bisa ya. Jadi yang perlu dikurangi adalah biaya penginapan ya, 3.300 kali 10 hari. Kalau ini kan di sini 3.300 kali 30 hari ya. Untuk SD perbedaannya karena menginap di share house yang sama itu hitungannya per orang ya, dihitung ya. Biaya beli buku dan peralatan sekolah sebesar 12.000 ya. Jadi kalau apa namanya ya, kita sebetulnya harus beli randosel kayak gitu ya. Jadi kami akan berusaha mencari kenalan kami di sini, misalkan ada anak yang berangkat misalkan 5 orang, kami pinjam ya randoselnya, mungkin anaknya ada yang udah tamat kayak gitu ya. Jadi nggak perlu beli tas anak yang sekolah di Jepang itu ya. Kalau beli itu lebih mahal lagi. Jadi SD 211.000 yen ya. Pembayaran bila pendaftaran, kemudian seminggu setelah pendaftaran itu bayar DP 30% dan pelunasannya maksimal 2 bulan sebelum keberangkatan. Nah, ini ada rekening ACI kita. Nanti saya bisa kirimkan ya kepada Bapak Ibu semua tentang proposal ini. Seleksi kami ingin menyatakan, ingin konfirmasi tentang keseriusan anak-anak. Maka anak-anak yang mendaftar di Google Form ACI kita itu juga kami akan interview ya, kami hubungi via telepon ya. Nah, ini program ini dilaksanakan Januari, April, Juli, dan Oktober ya, setiap tahunnya. Jadi kalau daftar sekarang, ya kalau misalkan keterima sekolahnya mungkin bagusnya bisa berangkat di bulan Oktober ya, karena kalau Juli singkat. Setelah Juli, Agustus mereka liburan ya sebulan. Nah, penginapan bukan hotel ya, karena anak-anak akan bersama atau kami carikan satu rumah bersama atau di share house seperti yang tadi ya. Kalau share house itu nggak perlu banyak orang ya, misalkan 5 orang itu juga boleh. Nah, persyaratan umumnya peserta berusaha minimal 11 tahun ke atas, berarti kelas 5 dan kelas 6 ya, anak-anak SD yang udah mandiri ya kami lihat. Kecuali kalau anak memang didampingi oleh ibunya ya. Jadi boleh
di kelas 3, kelas 4 itu boleh. Peserta harus mempunyai kesehatan yang baik dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Peserta harus mempunyai kelakuan yang baik dan tidak terlibat suatu kasus di Indonesia. Peserta harus mendapatkan izin dari orang tua. Peserta harus mematuhi dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh ACI kita. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran. Peserta harus membayar seluruh biaya. Pendaftaran tidak bisa dibatalkan sejak permohonan aplikasi kami terima. Jadi karena ini sifatnya serius ya, setelah nama-nama kami serahkan kepada orang Jepang ya, ya agar tidak mengecewakan mereka gitu ya, mereka sudah daftarkan karena di Jepang dari sekolah itu harus didaftarkan kepada dinas pendidikan ya di Jepang. Nah setelah dinyatakan oke dan diterima, baru kita boleh datang gitu ya. Jadi butuh kerja dan bolak-balik juga mereka ya untuk mengurus kedatangan anak-anak kita ini. Jadi makanya tidak boleh membatalkan. Gitu. Peserta tidak melakukan hal-hal kriminal dan membawa barang-barang terlarang ketika memasuki Jepang. Ya. Peserta dilarang melakukan tindakan yang merusak perjuangan ACI kita. Ya, peserta harus menyerahkan profil atau CV. Untuk pertukaran pelajar diperlukan rapor ya selama bersekolah di tingkatan sekolah saat ini. Misalkan sekarang kelas 2 SMA. Jadi rapor yang udah terima berarti kelas 1 semester 1, semester 2, kemudian kelas 2 SMA semester 1 kayak gitu. Jadi semuanya lengkap. Nah, ini kami cantumkan juga etika dan aturan umum selama berada di Jepang. Mungkin ya baik ketika naik transportasi, aturan makan dan minum, berada di tempat umum ya, aturan menggunakan toilet, bila batuk dan bersin kayak gitu ya. Jadi ini detailnya nanti akan kami bahas aturan-aturan ini untuk peserta-peserta yang memang sudah menyatakan kesediaan untuk menjadi student ya pertukaran pelajar di Jepang. Nah ini anak-anak yang mengikuti ini Khalif, ini adalah murid SMA ACI kita, insya Allah akan datang ke Kobe ya. Jadi dia akan mengikuti pertukaran pelajar bulan Juni dan bulan Juli. Nah ini ada anak SD ya. Asafa, kebetulan Asafa ini kelas 3 ya. Karena dia ditemanin orang tuanya, ini murid ACI kita juga. Nah dia pertukaran pelajar di SD Hyodoro Dai Kobe ya. Jadi ini ada poinnya, ya subhanallah ya, anak SD dari Indonesia ikut sekolah di Jepang gitu ya, bisa dapat poin 100 dan ini juga huruf tulisan Jepangnya ya, hiragana, kanji, katakana dapat Hanamaru ya. Jadi Hanamaru ini adalah penghargaan tertinggi ya dari senseinya gitu ya. Jadi memang kalau di ACI kita belajar bahasa Jepang ya sejak TK itu udah belajar gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Nah, ini ada Asifa, ini anak SMP ACI kita juga. Dia mengikuti pertukaran pelajar setahun di SMP Yodorodai Kobe, Jepang. Ini ada Yasmin, anak di Warna Bogor, SMP di Warna Bogor. Nah, ini nggak mau pulang dia ya, pertukaran pelajar sebulan. Nggak mau pulang, malah minta pindah ke SMP di Jepang gitu. Tapi karena kemampuan bahasa Jepangnya masih minim, ya guru di sini menyatakan kasihan gitu. Kalau pertukaran pelajar kan beda. Pelajarannya memang dibuatkan khusus gitu. Jadi kalau misalkan selamanya kasihan nggak bisa ngikuti pelajar dengan baik. Tapi alhamdulillah ya baik Asifa ini sekarang udah tahun 4 di Global Business Hyogo University dan Yasmin ini juga kebetulan masuk Global Business Hyogo University ya dan ini dia sudah wisuda ya di kampus S1 di Jepang ya. Jadi demikian paparan yang perlu disampaikan terkait pertukaran pelajar ini ya. Jadi ini adalah program yang bekerja sama antara ACI kita bekerja sama dengan pemerintah di Kobe dan juga sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Terima kasih atas waktunya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan hal apa saja silahkan ya. Bisa saya jawab, saya akan jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan di luar
pengetahuan saya nanti akan ditanyakan kepada pihak sekolah di Jepang atau juga pihak di bagian pendidikan di pemerintahan Kobe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Baik, Bu Jum boleh bertanya, Ya, silakan Pak Doni. selain pendaftaran, apakah nanti ada proses seleksi juga? Kalau seleksi sifatnya enggak ya Pak ya, tapi kami hanya ingin tahu apakah betul sang anak ingin untuk mengikuti pertukaran pelajar di Jepang. Tapi kalau misalkan orang tua yang maksa atau gimana gitu, jadi kita pengen juga mendengarkan keseriusan dari anak dan juga kesediaan dari anak untuk belajar bahasa Jepang sebelum anak berangkat ke Jepang. Sifatnya gitu Pak. Jadi nggak ada ujian, nggak ada tes gitu, atau kemampuan bahasa Inggris juga nggak ada. Oke, siap-siap. Berarti untuk kemampuan bahasa Jepangnya tidak Di ada ini ya, tidak ada harus di batas tertentu gitu ya. nggak ada. Tapi sebelum berangkat, anak-anak akan kami berikan pelajaran bahasa Jepang secara online. Ini diberikan oleh ACI kita gratis ya untuk mensupport anak-anak agar mereka bisa untuk inilah sifatnya untuk sosialisasi atau gampang mereka mengucapkan menyapa lingkungan kayak gitu Pak. Jadi dalam pelajaran bahasa Jepang itu kita juga akan memberikan ya nilai-nilai yang berlaku di Jepang gitu untuk anak tidak canggung berada di lingkungan Jepang nantinya. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu Jum. Ya, sama-sama Pak Doni. Nah kan Bapak Ibu dan yang lainnya. Assalamualaikum Bu Ju, mau tanya boleh? Ya, boleh Pak Arif. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah, gimana Jepang kabarnya? Alhamdulillah Pak, Jepang sekarang cerah Pak, jadi bersemangat ini nggak dingin, jadi ini Sin semi ya Bu orang-orang ya. ya. Eh berkas yang tadi apakah bisa diunduh Bu Ju atau boleh nanti dibagikan? Oh ya, nanti dibagikan Pak, ya, nanti Iya, untuk dibagikan, belajar ya. bahasa Jepang, mohon maaf tadi saya kurang mungkin ada durasi belajarnya berapa lama Bu sekali pertemuannya atau berapa lama durasi totalnya? Jadi gini Pak, kami kurikulumnya itu N5 Pak, jadi ini ada buku panduan Minano Nihongo, jadi bahasa Jepang untuk semua ya, semua orang ya yang yang ingin belajar ke Jepang. Ini sudah dikeluarkan oleh penerbit yang memang di Jepang itu diakui ya. Jadi kita menggunakan buku Minano Nihongo satu. Nah, itu setara dengan sebetulnya 150 jam. Tapi kami di ACI kita akan 150. mengemas sesuai dengan waktu anak ya sebelum berangkat ke Jepang. Jadi kurikulum kita mencapai setara dengan N5 namanya. Jadi bahasa Jepang itu kan N5. ada N5, N4, N3, N2, N1 gitu. Nah, Mm-mm. ini N5. Kalau N5 itu dia udah bisa untuk bicara sehari-hari yang menyapa orang dengan easy gitu ya, menyatakan sesuatu, bertanya tentang sesuatu. Nah, itu bisa. Jadi anak kita ibaratnya bisalah untuk hidup di Jepang gitu. Mm-mm. Baik. Kalau tadi untuk pertukaran, berapa lama Bu Jum di sana? Kira-kira Eh, minimalnya dan maksimalnya? Minimalnya 1 bulan Pak ya. Tapi kalau misalkan orang tua pengen lebih singkat, itu bisa 10 hari atau 20 hari itu bisa gitu ya. Jadi eh, kalau dari pemerintah Kobe itu menetapkan 1 bulan gitu. Tapi bukan berarti harus 1 bulan gitu. 1 bulan sampai maksimal 1 tahun. Jadi kalau misalkan pengen 1 tahun, ke bulan kedua, bulan ketiga, keempat itu hanya untuk biaya tempat tinggal
dan biaya makan gitu serta transportasi ke sekolah gitu. Baik, baik. Eh, eh, Berarti tadi biaya estimasi untuk 1 bulan ya, Bu Jum ya? Ya, tadi Program estimasi sebulan. bulan. Oh. Bu Jum, apakah ada pernah yang sudah 1 tahun begitu, Bu Jum? Ada Pak, seperti Asifa tadi. Oh gitu. Asifa ya Berarti di sekolahnya itu cuti atau bagaimana, Bu, yang sekolah asal Indonesianya? Atau beliau pindah? kebetulan dia sekolahnya Asifa itu sekolah aci kita Pak. Jadi Hmm. kalau sekolah aci kita semasa anak pertukaran pelajar itu kan pelajaran online Pak. Oh Jadi gitu. Ya, ya. misalkan berangkat di kelas 1, ya maksudnya di kelas 2 dia bisa naik. Jadi yang pelajaran di Jepang itu diakui Pak. Oh, jadi belajar yang di sananya diakui Ya, sebagai pengganti yang di Indonesia begitu ya? ya, karena selama di Hmm. Jepang ya guru memberikan online. Jadi Sabtu dan Minggu dia belajar online gitu. Ini Asifa yang Hmm. Kan tadi bulannya berbeda ya, Bu, antara kurikulum yang di Jepang dengan yang di Indonesia ya. ya, Indonesia kan mulai bulan Juli begitu ya, Bu Jum ya. ya, Kalau Jepang itu kan kadang April atau September gitu ya. ya. Kalau sekolah semuanya kalau SD, SMP, SMA semuanya tahun ajarannya di bulan April, Pak. Kecuali kalau universitas di bulan April dan September. Hmm. Semua April berarti ya. Ya, Baik, berarti April itu musim ini ya, musim semi ya. April musim semi, ya. Jadi Iya, pas sakura mangkai gitu, pas sakura ini ya keluar semi. ya. Iya, semi. Baik, baik. Hmm. eh, eh. Bu Jum, sejauh ini semua pakai bahasa Jepang pengantar ya, Bu Jum ya? Ya, sejauh ini pakai bahasa Jepang semua pengantarnya. Jadi anak-anak kita dia punya ini Pak, punya jadwal yang beda dengan misalkan dia ditaruh di kelas 21 namanya gitu. Jadi nanti biasanya yang udah pernah kami lakukan gitu. Ketika anak nggak ngerti pelajarannya, misalkan pelajaran sejarah kayak gitu, sejarah Hmm. Jepang atau bahasa Jepang, kan bahasa Jepangnya lebih tinggi dari kemampuan dia. Kalau anak merasa eh, jenuh gitu, nah itu diganti dengan pelajaran bahasa Jepang, Pak. Jadi dia bisa belajar dengan guru khusus di perpustakaan gitu untuk meningkatkan bahasa Jepangnya gitu. Nah, tapi seperti musik, kemudian olahraga, apalagi ada klub gitu, usai dari pelajaran sekolah itu mereka ya sama dengan anak-anak Jepang lainnya gitu. Kalau matematika hitung-hitungan kan dia bisa mengikuti angka-angkanya. Tapi sebagian anak bisa tetap belajar di kelas gitu. Katanya dengan ikut di kelas dia mendengar juga gitu kosakata Jepang gitu. Terus nanti dia catat, nanti dia tanya ke temannya, ini artinya apa gitu. Nanti dari Hmm. temannya juga memberikan input. Ini Iya. tergantung anaknya Pak untuk mata pelajaran yang susah gitu. Kalau dia mau pindah ruangan gitu, belajar ke perpustakaan, di perpustakaan kan ada banyak yang bisa dia lihat gitu. Uh, Anak bisa belajar bahasa Jepang dengan Baik, nuhun Bu Jum, itu dulu mungkin. ya. Terima kasih Terima Pak kasih. Arif. Pak Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Insya Allah waktu kita masih ada. Indonesia jam berapa ya azannya ya Pak ya? Jam 11.45 di sini azan zuhur. 11.45 ya. Ya berarti masih ada waktu kita gitu. Oh ya, Bu Jum, Ya, eh, terkait dengan pendamping, nanti apakah guru dari sekolah atau nanti dari guru dari ACI kita yang akan mendampingi siswa selama di sana?
Kalau misalkan dari sekolah Pak Doni, misalkan gitu ya, ada banyak siswa yang ikut. Nah, itu boleh kami ini ya, boleh guru dari sekolah mendampingi gitu. Dan kalau mau ngelihat juga sistem di Jepang gitu, boleh juga nanti. Jadi sembari siswa belajar gitu, gurunya juga kengaku ya, visit ya, gimana sistem ya pembelajaran di Jepang gitu. Itu kan juga memberikan nilai plus ya Pak ya. Itu boleh gitu. Wah, Untuk menarik. biaya berarti berbeda ya, Bu Jum, Pak Don. Kalau untuk guru ya. Oh, untuk guru, ya untuk guru paling guru kan nggak perlu beli seragam, nggak perlu ini ya Pak ya. Paling nanti tambahnya ya tiket pesawat ya, kemudian penginapan, paling gitu ya hal-hal yang diperlukan saja gitu. Mohon diinfokan juga Pak untuk ini Pak, di sekolah alam kan punya jaringan sekolah alam ya Pak ya. Iya, betul. Kami Ya di Pak. jaringan sekitar 250 sekolah alam. Iya, Pak Oh, Arif ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu. subhanallah. Ya, kalau misalkan jaringan sekolah alam ada ini kan ada ya murid-muridnya yang berangkat ya 10 anak misalkan gitu ya. Kita bisa ya memberikan kesempatan kepada guru dari sekolah alam bisa ikut gitu. Jadi Bapak dan Ibu gurunya juga bisa melihat bagaimana proses belajar mengajar di sekolah Jepang atau visit ke tempat-tempat tertentu lainnya yang ada di Jepang gitu, yang menunjang untuk proses pembelajaran gitu. Siap, 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 Buju. Ini Ya, menarik mohon sekali. diteruskan Pak untuk kemajuan anak-anak kita gitu, agar anak-anak kita buka wawasannya gitu ya Pak ya. Uh, ya makin bergiat dan bersemangat ya. Kalau di sekolah Jepang kan memang anak itu sangat dididik untuk mandiri ya Pak ya, mandiri, kompak dalam tim gitu, sama gitu. Betul, betul, Buju. Siap, insya Allah. Ya, nanti saya minta WA-nya Pak Doni ya. Kita belum ini. Boleh, Kalau boleh, dengan Buju. Pak Arif ada. Boleh sekali. Atau Bapak Ibu di sini untuk filenya bisa saya teruskan. Uh, Mohon di add yang WA plus 81 yang ada di ini, ada di proposal ini ya Bapak dan Ibu. Plus 81 80 tiganya 4 kali 1327. Ya, WA yang ada di sini ya Bapak dan Ibu. Itu saya ini lagi, saya tampilkan lagi. Jadi Bapak dan Ibu semuanya mohon di add WA yang di sini plus 81 80 ya 333 tiganya 4 kali 1327. Jadi nanti file dari student action ini saya bisa kirimkan ke Bapak Ibu masing-masing ya. Ini nomor Bu Jum betul ya? Ya, Yang tadi ya? ya. Nah kan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Vivi ya? Ya, Ibu Vivi, salam kenal Ibu Jum. Saya Vivi dari SOU, teman dari Pak Doni dan juga Pak Arif. Izin bertanya, Ibu Jum, Ya, Ibu Vivi silakan. terkait dengan programnya tadi mohon maaf saya mengikuti tidak full begitu ya, karena ada agenda jadi agak tertinggal. Namun
saya menangkap di situ ada kegiatan pertukaran pelajar. Namun, apakah di kegiatan pertukaran pelajar tersebut juga ada kegiatan seperti pertukaran budaya atau mungkin program khusus untuk volunteer begitu, Ibu? Ya, Program, itu yang ingin mohon, saya tanya. mohon maaf, Ibu Vivi, bisa diulangi? Iya, oh ya, terkait dengan programnya, apakah ada kegiatan atau program terkait dengan program pertukaran budaya? Begitu kalau pertukaran belajar, nampaknya itu kegiatan eh, siswa mengikuti pembelajaran yang berada di kelas dan lain-lain sebagainya. Dan apakah ada program lain seperti kegiatan pertukaran budaya antara budaya Jepang dan juga Indonesia seperti itu? Dan kemudian apakah juga ada kegiatan volunteer yang mungkin dilakukan oleh siswa kami ke Jepang ataupun sebaliknya demikian. Oh ya, baik, Ibu Vivi. Kalau untuk kegiatan pertukaran budaya, biasanya akhir dari kegiatan pertukaran pelajar ini, itu mereka akan mengadakan satu acara penutupan khusus. Jadi pada acara itu anak-anak kita menampilkan budaya dari Indonesia gitu, seperti Yasmin tadi ya seperti di proposal. Nah itu dia menampilkan tari dari Bali ya, dan anak-anak Jepang juga menampilkan kegiatan ya pertunjukan ya mulai dari nyanyi, kemudian sesuai dengan potensi yang mereka punyai, ya, tampilkan tari Bali. Jadi ada satu acara penutupan khusus yaitu seharian mereka adakan, walaupun pada saat itu hanya satu orang ya murid dari Indonesia yang datang. Tapi mereka satu kelas mengadakan pertunjukan untuk perpisahan Yasmin ini. Nah, kalau untuk kegiatan volunteer sejauh ini tidak ada ya, Bu Vivi ya. Kecuali kalau memang pertukaran pelajarnya itu bertepatan dengan kegiatan anak-anak SMP kan mereka merasakan kegiatan sebagai pekerja gitu. Itu trial week namanya. Nah, kecuali kalau kita kirim anak kita pas di event trial week itu gitu. Trial week itu hanya adanya di sekitar bulan Mei gitu ya. Kalau di sekolah yang dekat sekretariat ACI kita ini ada SMP Hyodoridai namanya, itu di sekitar bulan Mei gitu. Itu ada trial week, jadi ada di sekolah anak-anak gitu, ada di supermarket gitu. Itu dia tidak dibayar ya. Jadi boleh itu dikatakan seperti kegiatan volunteer atau di kegiatan di kemasyarakatan gitu. Mereka membantu nenek-nenek, kakek-kakek nanam-nanam bunga misalkan. Mungkin itu ya yang bisa digolongkan kegiatan volunteer gitu. Kalau memang bertepatan dengan event trial week di sekolah Jepang. Terkait dengan event trial week tadi, artinya tidak tiap tahun begitu ya Ibu ya? Atau ada momentumnya sendiri? Trial week itu setiap tahun, tapi adanya itu di sekitar bulan Mei ya. Sekitar bulan Mei, ya. Jadi kalau memang anak kita misalkan keberangkatan di Jepang di bulan April gitu, mau di Jepang sekitar 1 sampai 2 bulan, nah itu mungkin bisa ya mengikuti kegiatan trial week tadi itu. Oke. Ya. Artinya, ya, artinya itu difasilitasi juga ya Ibu ya oleh ACI kita begitu untuk misalkan ada siswa yang tertarik dengan trial week tadi itu. Iya, iya, ACI kita bersama sekolah gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kebutuhan dari Indonesia gitu, Bu, anak kami pengen diikutkan dalam kegiatan volunteer di Jepang gitu. Di Jepang kan banyak sekali kegiatan-kegiatan volunteer itu.
Itu bisa nanti kita coba ya mengusahakan menghubungi asosiasi tertentu gitu. Jadi anak mungkin Sabtu Minggu bisa join di sana untuk mengikuti kegiatan volunteer gitu. Jadi ini terpisah dari kegiatan sekolah. Baik, baik. Baik, Ibu dipahami. Em, Terkait dengan yang tadi pertukaran budaya, ternyata itu disisipkan untuk agenda agenda pertukaran pelajar agenda pertukaran pelajar tadi juga di dalamnya sudah ada kegiatan pertukaran budaya ya Ibu ya. Ya, Terkait kalau misalkan internship itu, nah kalau kami di sekolah alam itu ada kegiatan magang biasanya meskipun belum apa namanya belum lulus, namun siswa kami ini sudah ada kegiatan pemagangan. Dan apakah di Jepang ini memungkinkan untuk siswa kami untuk melakukan kegiatan internship atau memang harus lulus dari SMA terlebih dahulu untuk uh, start mungkin mencoba bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga begitu? Ibu, mohon eh, informasinya. Mohon maaf bila agak keluar dari topik. ya. Kalau di Jepang untuk internship itu dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang, Bu Vivi. Oh, baik, baik. Ya, jadi kalau misalkan anaknya punya kemampuan bahasa Jepang, nah itu mungkin bisa diterima gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalkan di Indonesia kan sekarang aneh ya, makanya kami dari ACI kita sebetulnya tidak setuju dengan kegiatan magang yang diadakan oleh universitas-universitas di Indonesia gitu. Misalkan ada universitas ya, banyak universitas malahan mereka mengirimkan anak untuk magang, tapi misalkan di lapangan golf gitu, itu kan hanya Hmm. tukang ngambil-ngambil bola gitu. Apa sih nilai positifnya gitu? Sementara mereka adalah orang-orang intelek gitu ya. Jadi Hmm. kalau di Jepang itu Hmm. malah yang ngambil bola itu orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Mesti orang cacat dia dengan kursi rodanya bisa ngambil gitu. Kalau misalkan orang intelek kan mestinya mereka itu diikutkan internshipnya di universitas kayak gitu ya, di lab-lab profesor kayak gitu. Itu akan Hmm. mendukung untuk studinya gitu ya. Dan itu juga sebetulnya kalau ada kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Universitas Jepang itu gratis gitu, nggak bayar gitu. Nah, jadi kalau internship di Jepang itu baru bisa diterima misalkan kita mau internshipnya di city office gitu ya. Itu bisa diterima kalau anak kita punya kemampuan bahasa Jepang yang baik gitu. Nah, itu bisa. Jadi artinya gini, dia internship di sana, dia juga dapatkan ilmu. Gitu. Sebetulnya bisa aja misalkan sekolah TK kayak gitu ya, bisa ya untuk internship gitu ya. Tapi ini akan lebih baik kan untuk anak-anak yang kan untuk menjadi anak yang ya yang jadi guru ya. Jadi kami di ACI kita nggak asal kirim anak ke sekolah ke tempat tertentu gitu nggak gitu. Jadi ada nilai manfaat yang bisa diambil gitu. Jadi kalau memang mau internship bisa aja gitu. Misalkan dari kalau di ACI kita kan kita memang anak ada kurikulum bahasa Jepang gitu. Mulai dari TK anak udah diperkenalkan dengan bahasa Jepang gitu ya, dengan buku-buku Jepang. Kemudian dengan nyanyian memang tidak ada tes kalau untuk anak TK, tapi kalau untuk anak SD, nah itu ada ya ininya kurikulumnya anak SD, SMP, SMA. Jadi artinya anak-anak SMA kalau di ACI kita dia sudah punya kemampuan bahasa Jepang gitu setara minimal itu setara N4, N3 itu mereka udah punya gitu. Jadi mungkin untuk di sekolah alam kalau memang maunya ada program magang ke Jepang, gitu, saya merekomendasi lebih baik diadakan juga pelajaran bahasa Jepang. Oh, memang kita adakan klub khusus gitu ya. Klub khusus untuk anak yang pengen misalkan dia kelas 1 SMA, di kelas 3-nya atau dia SMP, tapi dia akan
terus melanjutkan di SMA di sekolah alam misalkan. Untuk anak-anak yang pengennya magang ke Jepang, kita kasih dulu materi pelajaran bahasa Jepang gitu. Agar nanti di Jepang dia punya ilmu gitu, punya informasi dan dia ngerti dengan lingkungan, dengan orang-orang yang berbicara kepada dia di tempat dia internship nantinya gitu. Kalau ada kemampuan seperti itu ya mungkin bisa di kantor gitu ya, mungkin bisa di city office, mungkin bisa internshipnya di kalau di Jepang kan ada tempat apa sih tempat-tempat wisata, misalkan di Museum Science and Technology kayak gitu. Mungkin itu akan lebih ini memberikan nilai plus ya bagi mereka. Tapi kalau misalkan internshipnya di tempat yang membutuhkan tenaga gitu, misalkan ada yang ingin jadi petani apa sih petani organik gitu. Kalau di Jepang kan sangat populer juga sayur organik, jadi nggak pakai pupuk kimia gitu. Nah itu bisa magang di daerah pertanian bersama petani kayak gitu ya. Kalau misalkan di daerah pertanian itu kan apa ya mereka mencontohkan gitu. Tapi untuk informasi itu kan butuh juga komunikasi gitu. Misalkan kenapa harus begini perlakuannya kayak gitu ya. Tapi khusus untuk magang di daerah pertanian, saya punya teman petani yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Nah itu mungkin bisa ya mendapatkan ilmu ini ya ilmu yang baik gitu ya. Jadi kalau itu ya tempatnya di Toyama ya, ada teman dia pernah bekerja di JICA di pertanian dan pernah di Kalimantan gitu. Jadi dia bisa bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik gitu. Nah, mungkin itu bisa ya pengecualian. Tapi kalau di daerah lain, misalkan di supermarket atau misalkan di mana ya, di tempat-tempat yang butuh komunikasi kayak gitu, ya mungkin lebih baik anak dipersiapkan bahasa Jepang dulu gitu. Mungkin demikian Bu Vivi. Iya, baik siap Ibu dipahami. Artinya memang penguasaan bahasa Jepangnya terlebih dulu ya Ibu ya sebagai fondasi komunikasinya ya. Ya, Ya, baik. Terima kasih Ibu. ya sama-sama Bu Vivi. Bapak dan Ibu lainnya mungkin ada pertanyaan, mungkin kita masih terus. Saya targetkan jam 11 sampai jam 12 ya, karena zuhur di Indonesia ya. Jadi ini pertemuan kita pertama. Mohon mau meng-add WA ACI kita ya, jadi yang plus 8180 333 3-nya 4 kali 1327. Kita bisa japri untuk detail pertanyaan ataupun program lainnya yang ingin diikuti oleh anak ya, misalkan summer school atau winter school, atau mungkin gurunya pengen visit sistem pendidikan di Jepang gitu, TK, SD, SMP, SMA, itu sangat bisa ya kita bantu di ACI kita gitu. Saya berencana bulan Agustus pulang ke Indonesia gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kesempatan gitu silakan mampir di ACI kita. Mungkin ya kalau memang mengirimkan anak-anaknya untuk pertukaran pelajar ke summer school atau winter school atau juga misalkan tamat SMA mau disupport untuk lanjut studi ke Jepang ya, kita di ACI kita ada program namanya PTU ya, Preparation to Enter University in Japan. Jadi program ini mendidik anak-anak Indonesia ya untuk kita kirimkan ke universitas di Jepang, mulai dari program S1, S2 dan S3 gitu ya. Jadi kalau misalkan
ada waktu dan kesempatan kita bertemu, itu nanti bisa ini ya, kita ketemu langsung di Indonesia ya. Bulan Agustus, 1 bulan saya di Indonesia bersama anak-anak gitu ya, bawa anak-anak dari Jepang ya. Eh, baiklah Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ya Pak Arif, ya Pak Arif salat zuhur ya. Ya, saya pikir cukup pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya kita bisa ya terhubung via chat WA ya. Jadi silakan Bapak Ibu kita ini ya kita dan waktu untuk salat zuhur ya. Kita tutup saja forum kita siang ini. Terima kasih banyak atas waktu untuk bergabung bersama kami di ACI kita. Tetap semangat dalam mendidik generasi muda Indonesia karena mereka lah yang akan membagikan bangsa kita kian hari ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bu Terima Jumiarti. kasih. Sukses selalu ya. Ya, sama-sama Pak Doni. Lalu digantung Pak Doni. Ya, assalamualaikum.